Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Kali ini untuk full review sebuah Samsung Galaxy A32 5G. Sebuah produk yang menurut saya tuh nggak bakalan menangin kontes adu cepat, adu ganteng, adu merdu, sampai adu jepret manapun kalau dilombain sama para kompetitor terdekatnya. Seperti biasa, disclaimer dulu, kalau kalian bingung, tumben review obat Gaptek itu nggak telat-telat amat sama channel lain. Ini karena kali ini unit Samsung Galaxy A32 5G-nya dikirim langsung oleh Samsung Indonesia. Dibarter sama satu video review. Jadi ini HP-nya gratisan, saya nggak beli sendiri, tumben-tumbenan. Tapi isi konten ini 100% dari pihak obat Gaptek, nggak ada sedikit pun campur tangan atau revisi dari pihak manapun. Oke, kita mulai dari catatannya dulu aja. Catatan nomor 1 yang mungkin bisa jadi deal breaker buat banyak orang adalah HP seharga 3,7 jutaan ini, tapi resolusi layarnya cuma HD+, belum Full HD. Sayang banget. Padahal Galaxy A22 5G yang lebih murah udah dikasih panel layar Full HD. Super AMOLED juga belum, dan refresh rate layarnya masih standar di 60 Hz aja. Jadi di atas kertas, kualitas layar HP ini tuh jelas di bawah rata-rata kalau kita bandingin sama para pesaingnya, ya kan? Tapi kalian boleh percaya atau enggak, realitasnya setelah pakai HP ini beberapa hari terakhir, saya tuh sering lupa kalau ini tuh layarnya cuma HD doang. Kurang ngerti juga gimana triknya, tapi semuanya tuh kelihatan tajam-tajam aja di sini. Pas nonton YouTube juga kita masih bisa milih konten sampai resolusi 4K, yang kadang nggak bisa dimainin sama HP berlayar Full HD sekalipun. Nah, di sini bisa. Hanya memang kalau ditilik-tilik dengan sangat teliti, catat hanya pas ditilik dengan sangat teliti ya, ketajamannya tetap beda. Untuk kelas harganya, menurut saya ini ya, apapun alasannya tetap nggak pantas lah kalau kita cuma dikasih layar beresolusi HD doang. Untungnya responsivitasnya udah bagus banget, dan kabarnya udah pakai kaca Gorilla Glass 5 di sini. Catatan kedua, no LED notifikasi di sini. Catatan ketiganya, HP ini tuh masih kebilang tebal, masih pakai poni juga, belum punch hole, dan bezel screen layarnya tebal banget juga. Nggak kelihatan 3,7 jutaannya lah dari sisi desainnya ya. Padahal secara desain sih saya lumayan suka lah, mengotak tegas gitu, hampir nggak ada kamera bump juga. Fingerprintnya ada di samping, sama finishing glossy putih susunya menurut saya cakep. Hanya ya itu, tebal amat ya. Catatan keempat, body setebal ini tapi SIM tray-nya masih dikasih hybrid alias nggak lengkap. Ya, catatan selanjutnya, paket penjualannya tuh di sini minimalis banget, nggak ada casing soft gel, apalagi earphone misalnya. Chargernya juga cuma 15 watt doang, jadi ngisi baterai 5000 mAh-nya lumayan PR lah. Di catatan saya ngecas 1 jam dapat 52%, dan fullnya di 2 jam lebih 20 menitan lah. Dan catatan terakhirnya, speakernya masih mono. Mononya tuh mono yang bagus sih di sini, bassnya tuh masih kedengeran lah, jadi nggak berasa terkesan cempreng. Thanks. Thanks. Oke guys, ini dia beberapa catatan yang saya temukan. Mudah-mudahan bisa jadi bahan pertimbangan kalian. Selanjutnya saya bakalan paparin beberapa, bukan kelebihan kali ya, tapi yang nggak jelek dari sebuah Samsung Galaxy A32 5G inilah. Nomor 1 jelas 5G ready-nya dulu. Jadi kalau tahun depan kalian bosan sama Galaxy A32 5G-nya ini, terus pengen ganti HP baru, teknologinya masih up to date. Jadi harga jual kembalinya bakalan relatif lebih stabil dibandingkan kalau mau jual HP 4G tahun depan di tahun 2022 misalnya. Cocok buat yang pengen pakai HP-nya untuk jangka panjang. Kemudian bilangan RAM dan storage-nya oke, 8GB RAM dan 128GB ROM. Lalu Near Field Communication udah hadir di sini, jadi buat yang mau top up kartu e-money, aman. Kemudian yang aman juga adalah baterainya, 5000 mAh. Aman banget ya. Sensor-sensornya lengkap semua, gyronya juga enak buat dipakai ngegame. Ngomong-ngomong soal ngegame, di sini aman. Genshin Impact udah nyaman dimainin di settingan grafik medium. PUBG juga lancar di Smooth Ultra, hanya sayangnya Mobile Legends belum bisa dijalankan di settingan grafik Ultra. Dan terakhir, save the best for the last, kita ngomongin kameranya. Oke, overall saya suka kameranya bersaing banget, bahkan ketika diadu sama kamera-kamera terbaik HP 4G di kelasnya, kayak Poco X3 NFC atau Vivo V20 2021. Gambarnya tuh tajam di sini, terang, dynamic range-nya juga oke.
Hanya memang kontrasnya terlihat lebih pekat dan warnanya yang paling netral di sini. Kalau selera kamu pengen yang lebih gonjreng gitu, Poco X3 NFC bakalan dirasa lebih cocok. Hanya memang belum ada yang ngalahin Poco X3 NFC sih. Kalau ngomongin mode malam ya, selalu paling meriah hasilnya. Kalau kalian pengen warna yang lebih gonjreng lagi, silahkan pilih Vivo V20 2021. Walau ini belum 5G ya, masih 4G. Kalau kalian kebetulan sering nonton video Obat Gaptek, mungkin udah pada tahu kalau saya pribadi tuh cenderung suka warna foto yang warm dan gonjreng, yang Instagram ready lah. Males ngedit-ngedit lagi soalnya. Jadi hasil foto si Vivo ini tuh dirasa lebih cocok buat selera saya pribadi ya. Tapi ini simply cuma masalah selera aja. Karena pastinya banyak juga yang bakalan lebih milih warna yang clean, netral, tajam, dan terangnya Samsung Galaxy A32 5G ini. Di kondisi low light dan mode malamnya, kembali masalah preferensi aja, bisa dibilang hasilnya setara. Tapi di kondisi pitch black, jelas Vivo terlihat lebih unggul di mode malamnya. Kemudian saya adu juga sama Realme 8 5G, kembali saya bilang mostly berimbang, hanya memang warna Realme terlihat lebih keluar, cocok buat kalian yang prefer warna yang lebih gonjreng. Di low light dan mode malamnya, mirip banget sih hasilnya. Saya nggak bisa nentuin mana yang lebih baik. Walau kembali di kondisi pitch black, Realme 8 5G tampil sedikit lebih terang. Nah ini dari tadi emang saya bandingin sama kamera-kamera terbaik versi Obat Gaptek di kelas 2,5 sampai 4 jutaan lah kurang lebih ya. Jadi kesannya kamera Galaxy A32 5G ini biasa aja, alias nggak menonjol. Karena lawannya emang udah yang terbaik semua. Tapi kalau kita bandingin sama kamera yang saya anggap ya biasa aja lah di kelas 3 jutaan ya. Kayak misalnya Oppo A74 5G misalnya ya. Nah kurang lebih gini hasilnya. Bocorannya dikit aja ya, Oppo-nya belum saya review soalnya. Nanti lebih lengkapnya di video review Oppo A74 5G-nya deh. Gak lupa selfie-nya secara default, muka saya kelihatan terlalu mulus sih di sini. Silakan mode beauty-nya dioprek-oprek lagi kalau mau lebih natural. Jujur, saya paling suka sama selfie-nya Poco X3 NFC. Ini paling pas gitu lah. Vivo juga bagus sih, hanya terlalu artifisial nggak sih? Untuk perekaman videonya ini not bad, belum sestabil Poco X3 NFC memang, yang memang menurut sepengetahuan saya, yang terbaik perekaman videonya karena bisa paling stabil di resolusi 4K, tapi Poco kan belum 5G ya. Contoh perekaman video dari Poco X3 NFC yang masih 4G by the way, sama Samsung Galaxy A32 5G. Ini di resolusi 4K dua-duanya. Seperti kita tahu mungkin Poco X3 NFC adalah HP mid-range dengan perekaman 4K yang so far menurut saya terbaik. Tapi perekaman video Galaxy A32 5G ini masih lebih baik dibandingkan Realme 8 5G karena at least bisa 4K di sini. Realme itu nggak bisa. Dan perekaman Full HD-nya juga bisa tampil sedikit lebih tajam. Nah ini nih guys, mungkin yang lebih fair ya, karena dua-duanya HP 5G. Antara Realme 8 5G sama Samsung Galaxy A32 5G. Si Realme memang nggak bisa rekam di resolusi 4K. Hanya mentok di resolusi Full HD 30 frame per second. Nah, si Samsung tuh bisa 4K ya guys. Nanti di WhatsApp nyebutnya? Iya. Ah, siap lah. Selesai gaji abang. Oke. Ini mau ngetes dulu jalan-jalan. Ayo Bu. Tuh, ini dia perbandingannya antara Samsung Galaxy A32 5G sama Realme 8 5G kalau kamu mau pakai kedua HP ini untuk ngevlog guys. Kira-kira bagusan yang mana saya belum bisa nilai. Mungkin kalian yang lebih tahu. Hanya dicek juga perekaman audionya ya. Nanti bagusan mana kita nilai sama-sama. So, kesimpulannya, Samsung Galaxy A32 5G ini jelas bukanlah HP dengan daya saing terbaik di kelasnya. So far, yang pernah saya coba, Realme 8 5G secara price to performance akan lebih saya rekomendasikan. Kecuali kalau kamu tuh hobinya ngerekam video ya. Atau kalau ngerasa belum tentu perlu 5G juga, Poco X3 NFC masih menjadi HP paling saya rekomendasikan di kelas mid-range. Walau ada baiknya kalau kamu tuh pertimbangkan juga adiknya, si Samsung Galaxy A22 5G yang harganya lebih murah, yang insya Allah bakal saya review setelah ini. Oke, thanks for watching, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.